Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. Welcome back to my English material video. Yes, Mr. Afiri is coming. So first of all, I hope all of you will be fine in this situation. And of course, I don't want to take any longer your time. So I made this video to evaluate the results of your work last week. Jadi video ini Pak Guru buat untuk mengevaluasi hasil pekerjaan kalian minggu lalu. Nah, jadi di video ini Pak Guru akan membahas soal-soal yang kalian kerjakan online pada minggu lalu ya. Kenapa Pak Guru? Because it's really unsatisfactory result. Because some of you did it well, but just 40% of you did it really bad. Hasil yang kurang memuaskan bagi Pak Guru. Kenapa? Karena hanya 60% yang bisa dikatakan tuntas teman-teman. Sedangkan 40% lainnya masih belum bisa dikatakan tuntas. Yes, and one of them, it's you udah. Kalian di sekolah sudah paham penerapannya dalam bentuk kalimat. Tetapi saat diganti dengan pilihan ganda, teman-teman kaget atau memang kurang fokus. So, I don't know about your reason. I told you to always pay attention to the formula. And maybe you may to use your dictionary if it's needed to help you. Pak Guru sudah bilang untuk selalu memperhatikan rumusnya. Rumus yang sudah dicatat. Dan mungkin bisa menggunakan kamus bila diperlukan. Pak Guru juga tidak tahu apakah tugas yang diberikan ini hanya untuk sekedar dikerjakan tanpa diteliti atau hanya sekedar untuk mengisi absen saja. So, I don't know about the problem, but I really hope all of you do it well on your assignment. Pak Guru sangat berharap teman-teman benar-benar serius dalam mengerjakan tugasnya. Okay, maybe just to make all of you easily understand, I will use bahasa to explain this part. Jadi, Pak Guru harap teman-teman benar-benar fokus memperhatikan pembahasan yang Pak Guru jelaskan ya. Oke, pembahasannya kita mulai. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai penjelasannya. Pak Guru akan jelaskan singkat di sini ya. Oke, lihat yang nomor 1. Di sini Pak Guru sudah siapkan rumusnya juga. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini kalimatnya berbunyi Andi ... his card every day. Nah, tidak perlu diartikan sebenarnya teman-teman. Teman-teman cukup lihat berpatokan dengan rumusnya. Subjeknya di sini adalah Andi. Nah, ini kalimat positif, negatif, apa interrogatif? Ya, ini kalimat positif ya teman-teman. Kenapa? Kalau dibilang kalimat negatif harus ada do atau does atau ada notnya. Di sini di pilihannya tidak ada do atau does atau notnya. Kalau kalimat tanya di sini tidak ada tanda tanyanya, berarti ini kalimat positif. Lihat lagi rumusnya teman-teman. Rumus kalimat positif, subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah s atau es apabila subjeknya itu he, she, dan it. Nah, di sini subjeknya adalah Andi. Andi berarti dia laki-laki, berarti pakai he. Kalau subjeknya he, she, dan it, maka kata kerjanya ditambah s teman-teman. Ya. Nah, sekarang lihat pilihannya. Mana kata kerja pertama yang ditambah s? Ya, yaitu jawabannya yang C. Nah, tidak perlu diartikan sebenarnya teman-teman pakai kamus. Teman-teman perhatikan rumusnya saja. Lanjut yang ke nomor 2. Ini berbunyi kalimat they ... always ... shopping to the market. Nah, kira-kira ini kalimat positif, negatif, interrogatif. Ya, ini adalah kalimat negatif ya teman-teman. Kenapa? Karena ada do di pilihannya, di pilihan opsi jawabannya ada do atau does. Jadi bisa dipastikan ini kalimat negatif. Lihat lagi nih rumusnya. Kalimat negatif rumusnya subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah kata kerja bentuk pertama. Nah, karena di sini subjeknya itu adalah they, mereka, berarti pasangannya they pakai do apa does? Ya, pakai do. Kalau subjeknya I, you, they, we pakai do. Kalau subjeknya he, she, it pakai does. Karena di sini subjeknya they berarti pakai do. Nah, sekarang tinggal lihat nih di pilihan jawaban mana yang pakai do. Ya, yang pakai do adalah pilihan jawaban yang A. Nah, kalau yang B sama C kan pakai does. Nggak mungkin kan they does, harusnya they do. Jadi ya langsung dijawab aja yang A. Jadi akan berbunyi they do not always go shopping to the market. Udah kan teman-teman? Pindah yang ke nomor 3 sekarang. Nah, yang pertama-tama teman-teman lihat itu kalimat positif, negatif, atau interrogatif atau kalimat tanya. Ya, itu kalimat
negatif, ada das dan notnya, berarti kalimat negatif. Kita lihat lagi rumusnya kalimat negatif. Subjek diikutin do atau das, diikutin not, diikutin kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini subjeknya Reza. Setelah Reza ada das, ada not. Nah, setelah not apa? Ya, kata kerja bentuk pertama, teman-teman. Mana pilihan yang A, B, C, D ini yang kata kerja bentuk pertama? Ya, jawabannya adalah C, tanpa ada tambahan S ya, karena ini kalimat negatif. Kecuali kalau kalimat positif, subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya ditambah S atau ES. Tetapi kalau udah ke kalimat negatif, cukup kata kerja bentuk pertama saja, yaitu jawabannya yang C. Sekarang kita lihat nomor 4. Nah, ini kalimat apa? Ya, ini kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Lihat lagi rumusnya. Do atau does di depan, setelah itu subjek, diikutin kata kerja bentuk pertama. Lalu ada tanda tanyanya. Nah, di kalimatnya does dulu, setelah itu subjeknya Anita, setelah subjek diikutin apa? Diikutin kata kerja bentuk pertama. Ya, di jawaban A, B, C, D ini kata kerja bentuk pertamanya adalah go. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 5. Titik. Bima and Ali study together. Ada tanda tanya, kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Nah, lihat lagi rumusnya. Kalimat interrogatif diawali dengan do atau does. Nah, sekarang yang ada do atau does-nya adalah opsi jawaban yang A dan D. Tinggal tentukan nih A apa D. Ya, pakai yang do ya teman-teman, yang opsi pilihan jawaban yang D. Kenapa tidak pakai does? Karena di sini disebutkan Bima dan Ali, berarti ada 2. Kecuali kalau disebutkan hanya Bima atau Ali, berarti pakai das karena dia laki-laki. Karena di sini ada Bima dan Ali, maka bisa kita sebutkan itu mereka. Jadi pakai do. Nah, sekarang pindah yang nomor 6. Nah, ini kalimat apa lagi teman-teman? Ya, ini kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalimat tanya didahului das, subjek, lalu kata kerja bentuk pertama. Teman-teman tidak usah bingung dengan kata when di depannya. Langsung fokus ke dasnya aja. Oh, ada das. Setelah das diikutin subjek. Subjeknya adalah he, dia laki-laki. Nah, setelah subjek apa? Ya, kata kerja bentuk pertama. Jadi di pilihan A, B, C, D ini yang kata kerja bentuk pertama adalah A, pilihan A, return, bukan yang ada tambahan S-nya ya, karena ini kalimat tanya, tidak ada penambahan S atau ES, cukup kata kerja bentuk pertama. Sekarang kita lihat yang nomor 7. Nah, ini mudah teman-teman. Ini adalah kalimat positif karena tidak ada do atau does not-nya atau tidak ada tanda tanyanya, berarti ini kalimat positif. Dilihat lagi rumusnya. Rumus kalimat positif, subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, ada penambahan S dan ES apabila subjeknya itu he, she, dan it. Kita lihat subjeknya. Subjek di nomor 7 ini adalah he, dia laki-laki. Berarti kata kerjanya nanti ditambah S atau ES. Nah, kita lihat lagi nih kata kerjanya ternyata berakhiran SH di belakangnya. Nah, kalau kata kerja yang berakhiran SH, CH, O, dan X, maka kata kerjanya diberi ES ya, diberi akhiran ES, jadi washes ya. Jadi pilihan yang tepat adalah D ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 8. Nah, yang nomor 8 sama, yaitu kalimat positif. Subjeknya adalah we. Nah, kalau subjeknya adalah I, you, they, we, maka kata kerjanya bentuk pertamanya tidak perlu ditambah S atau ES ya. Oke, jadi yang mana nih kata kerjanya pilihannya? Ya, kata kerja bentuk pertama yang tidak ada tambahan S atau ES-nya ada pada pilihan jawaban yang B. Jadi jawabannya yang B. Nah, terakhir yang nomor 9 nih, kalimat apa ini? Ya, ini adalah kalimat negatif. Kenapa? Karena setelah subjek ada do atau does, ada not-nya juga. Nah, lihat lagi rumusnya. Subjeknya di sini kan my sister. Setelah my sister pakai does, setelah itu not. Nah, setelah not apa di rumusnya? Nah, setelah not itu adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini yang kata kerja bentuk pertama yang tidak ada tambahan apa-apanya, yang opsi pilihan
D. Jadi jawabannya adalah D yang take. Jadi my sister does not take your phone. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya tidak perlu menggunakan kamus untuk diartikan ke dalam bahasa Indonesia, tidak perlu. Teman-teman cukup lihat rumusnya saja untuk membentuk struktur kalimat simple present tense yang baik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Okay everyone, I will give you one chance and try again to prove it. So please do it well. Like all of you always do at your school. So Pak Guru kasih satu kesempatan lagi untuk teman-teman untuk mencoba latihan simple present tense-nya dalam pilihan ganda. Jadi link quiz-nya sudah Pak Guru cantumkan di grup WA. Oke, jadi Pak Guru harap teman-teman serius ya dalam mengerjakannya. Okay, maybe that's all for my explanation about this evaluation for your quiz for last week. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.